Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bertemu lagi dengan kami Jidoin Gakko Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini Minasang? Semoga sehat selalu ya, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Yap, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah fenomena yang ada di Jepang. Ya, yaitu angka kelahiran menurun akibat child free. Jepang kini terancam musnah. Saat ini banyak kalangan remaja di Jepang yang memilih tidak ingin mempunyai anak atau child free. Kondisi ini membuat negeri matahari terbit ini dikhawatirkan terancam punah. Dilansir dari Wallipop, penasihat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Masako Mori menekankan, kondisi ini akan menghancurkan jaring pengaman sosial dan ekonomi di Jepang jika terus dibiarkan. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga akan memusnahkan Jepang. Mengutip dari South China Morning Post, Masako Mori mengungkapkan Jepang akan hilang jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Jika terus seperti ini, negara kita akan hilang. Orang-orang yang harus menjalani proses hilangnya negara Jepang, itulah yang akan menghadapi kerugian yang besar. Ini adalah penyakit mengerikan yang akan menimpa anak-anak tersebut, ujar Masako seperti dikutip dari South China Morning Post. Mori juga mengatakan bahwa akibat dari permasalahan ini memang tidak akan dirasakan sekarang, tapi kondisi ini akan menjadi sangat berbahaya bagi generasi yang akan datang. Menurut data statistik terbaru, dalam setahun terakhir tercatat sebanyak 1,58 juta orang meninggal di Jepang. Namun jumlah kelahiran hanya ada kurang dari 800.000. Hal ini menunjukkan angka kematian 2 kali lebih banyak dibandingkan angka kelahiran. Resesi seks dan penurunan angka kelahiran ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Laju penurunan ini bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Populasi warga Jepang yang pada puncaknya di 2008 tercatat lebih 128 juta populasi, kini telah turun menjadi 1.204,6 juta jiwa. Sementara itu, proporsi penduduk di tahun 2022 untuk lansia di atas 65 tahun terus bertambah hingga 29%. Populasi Jepang pun terus berkurang dalam waktu singkat. Mengacu angka kelahiran sejauh ini, jumlah total kelahiran bayi di Jepang pada tahun 2022 diperkirakan akan ada di bawah rekor terendah tahun lalu yang mencapai 811.000 bayi. Angka kelahiran di Jepang dilaporkan mencatatkan rekor terendah pada 2022. Hal tersebut diyakini memperparah penyusutan populasi Jepang dan membuat pemerintah menyebutnya sebagai situasi krisis. Sepanjang Januari sampai September 2022, angka kelahiran Jepang mencapai 599.636 bayi. Angka ini berkurang 4,9% dibandingkan dengan tahun lalu, yang sebelumnya memecahkan rekor natalitas terendah. Menanggapi fenomena kelahiran tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, berjanji pemerintah akan menempuh langkah komprehensif untuk mendorong masyarakat menikah dan mempunyai anak. Tokyo telah melangsungkan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat memiliki anak. Namun, walaupun menjanjikan subsidi kehamilan, kelahiran, dan perawatan anak, kebijakan pemerintah urung menghasilkan impact yang signifikan. Laju kelahiran ini bahkan lebih lambat dari tahun lalu. Saya paham bahwa ini adalah suatu situasi krisis, kata Matsuno, dikutip Associated Press, Senin 28 bulan 11 tahun 2022. Penurunan ini tidak terjadi secara bertahap, tapi langsung turun secara tajam, ucap Mori, yang juga menyatakan bahwa nasib anak-anak yang lahir di masa sekarang akan menghadapi kondisi sulit. Turun menukik berarti anak-anak yang lahir sekarang akan terlempar ke dalam masyarakat yang terisolasi, terdistorsi, menyusut, dan kehilangan kemampuannya untuk berfungsi dengan baik, lanjut Mori. Jika masalah ini tidak segera ditangani, sistem keamanan sosial di Jepang bisa runtuh. Kekuatan industri dan ekonomi juga akan menurun, dan tidak akan ada cukup rekrutan untuk pasukan keamanan yang bertugas melindungi negara. Penyebab
para pasangan muda di Jepang memutuskan tidak ingin memiliki anak karena biaya hidup yang tinggi, ruang yang terbatas, dan kurangnya dukungan pengasuhan anak di perkotaan. Beberapa tahun terakhir ini, ketertarikan pada para generasi muda di Jepang untuk menikah juga telah berubah. Banyak yang memilih menunda pernikahan karena pandemi dan putus asa akan masa depan. Bahkan para anak muda Jepang kini malas untuk berkencan. Walaupun berstatus negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, masyarakat Jepang menghadapi masalah biaya hidup yang tinggi dan lambatnya kenaikan upah. Selain itu, pemerintahan yang konservatif Jepang juga dilaporkan gagal mendorong masyarakat yang lebih inklusif bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Banyak kaum muda di Jepang dilaporkan menolak menikah atau berkeluarga. Sejumlah faktor yang mempengaruhi adalah prospek kerja yang suram dan budaya kerja yang tidak kompatibel bagi pasangan suami istri yang semuanya bekerja. Selama 14 tahun terkini, populasi Jepang menurun dari semula 125 juta jiwa diproyeksikan menyusut hingga 86,7 juta jiwa per 2060. Angka kelahiran di Jepang terjun sejak 1973, ketika angka kelahiran tertinggi tercatat, yakni 2,1 juta bayi per 2040, angka kelahiran diproyeksikan turun hingga jumlah 740.000 bayi. Tentunya sangat berbanding terbalik dengan negara kita Indonesia yang sangat banyak sekali memiliki sumber daya manusianya. Menariknya, Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak dan mencapai 274.639.440 jiwa jumlah penduduk Indonesia yang telah bertambah dibandingkan posisi akhir 2022 lalu, yaitu 275.501.339 jiwa. Yap, mudah-mudahan dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini berbanding lurus dengan banyaknya juga peluang kerja yang tersedia di Indonesia. Semangat buat Indonesia, semangat juga buat Jepang. Ya, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dilancarkan setiap kegiatan kita. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya channel kita lebih berkembang lagi. Ya, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari referensi bagi siapapun yang membutuhkan. Sekian dari kami, ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.